Oke. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan saya akan menyampaikan tentang pengenalan teknik kimia. Apa sih teknik kimia? Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita punya, tentu kita dalam sehari-hari nggak mungkin kita nggak makan nasi, gitu ya. Kita makan nasi lah ya, insya Allah, gitu ya. Nah, nasi ini dari mana? Dari beras, gitu ya. Nah, beras dimasak, gitu ya. Sehingga menjadi nasi, gitu ya. Nah, tentu kita harus memikirkan berasnya seperti apa. Kalau kita mau nasinya seperti apa, gitu ya. Nah, ini dan prosesnya seperti apa untuk mencapai nasi yang kita inginkan. Jadi ada dua hal, kalau ingin kita nasinya seperti nasinya orang Jepang, gitu ya, yang pulen sekali, kita pilih berasnya beras yang Jepang, gitu. Dan prosesnya seperti apa itu kan harus kita pertimbangkan. Jadi bagaimana kondisi bahan baku atau beras itu penting. Dan perlu juga ukuran-ukuran berasnya mungkin diperhatikan kalau kita ingin seberapa besar, gitu. Mungkin kalau kita punya beras mati kayak berasnya orang Arab atau berasnya orang India dan Pakistan, tentu hasilnya beda dengan beras yang sehari-hari kita ambil, misalnya beras dari Cianjur, gitu ya. Nah, tentu juga kita lakukan pembersihan, kita cuci, gitu ya. Kita cuci beras kita, gitu. Supaya apa? Supaya diproses itu juga bagus. Yang kedua, nasinya tidak mengandung selain dari hasil beras. Kalau misalnya kita tidak cuci dengan baik, mungkin akan ada material-material lain yang ada di nasi, gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu batu, kadang-kadang bahkan mungkin ketemu logam, gitu ya. Nah, kalau ketemu batu logam kan bisa merusak gigi kita. Nah, penting diproses pengolahan awal, yaitu berasnya dicuci dan dipilah, dicek kembali atau tidak komponen-komponen atau material selain beras. Yang kedua adalah bagaimana air, gitu ya. Kalau masak nasi tentu kan harus pakai air. Nggak bisa kita beras masukin tiba-tiba mateng, enggak. Harus pakai nasi, harus pakai air sebagai media pemanasnya, gitu ya. Sebagai media pemanas dengan ukuran tertentu, gitu ya. Nggak bisa kita tiba-tiba masak beras, kita inginnya nasi, kita kasih air banyak, yang jadi bubur, gitu ya. Bukan nasi, gitu ya. Nah, atau beras dengan nasi, dengan air yang sedikit, yang jadi apa? Berasnya keras, gitu ya, nggak mateng, gitu ya. Jadi di sini air sebagai media pemanas untuk membuat beras ini menjadi nasi yang sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Nah, ini penting juga berapa besar energi yang diperlukan, gitu ya. Ini harus kita pertimbangkan, gitu untuk efisiensi, gitu ya. Tetapi saya kira kalau di rumah sekarang orang memperlihatkan tidak. Tapi kalau kita perlihatkan dengan cara yang dulu, gitu. Mungkin di desa-desa atau mungkin di kota juga masih ada memasak nasi dengan menggunakan dandang tradisional seperti ini, yaitu dengan menggunakan kayu bakar. Kemudian pakai besek yang dari dari bambu ini, gitu ya, dari bambu. Dan di sini diisi air, gitu ya. Sehingga kayak dikukus, gitu ya, dikukus seperti ini, gitu ya. Nah, tentu ini kan Anda harus lihat terus, gitu, dan harus memberikan api kayu bakar tentu. Jangan sampai ini nanti nggak mateng atau dalam arti gosong juga, gitu ya. Nah, ini penting, gitu ya. Jadi harus dilihat terus, gitu ya. Ini tradisional. Kemudian berkembang orang gunakan dandang yang sudah terbuat dari aluminium atau stainless. Aluminium mungkin dimasak di sini dan tidak menggunakan kayu bakar lagi, tapi menggunakan kompor gas LPG. Nah, ini bisa lebih dikendalikan berapa besar nyala kompornya dan Anda akan tahu perkiraan kapan matangnya. Gitu ya, kapan matangnya. Tetapi harus tetap diamati. Nggak mungkin Anda tinggal ini, gitu ya. Misalnya Anda udah tahu 30 menit, Anda nanti tinggal lupa. Ya, yang terjadi apa? Airnya habis, terjadi gosong, gitu ya. Bahkan mungkin bisa membahayakan, gitu ya. Nah, ini mungkin zaman saya kecil masih pakai ini, pakai dandang yang diisi air, dikukus, gitu ya. Di bawahnya ada air, akhirnya kemudian ada tirisnya, ada kisi-kisi, gitu. Seperti ini gambarnya, gitu ya. Nah, ini kemudian orang udah mulai bergeser lagi. Nah, sekarang menggunakan apa namanya rice cooker, gitu ya. Kalau pakai rice cooker, Anda ada Anda cuci di pancinya rice cooker berasnya,
kemudian setelah dipilah-pilah mungkin ada batu atau yang lainnya, Anda pisahkan, kemudian Anda kasih air sebuku biasanya gitu ya, di atas permukaan daripada beras gitu. Nah, kemudian Anda masukkan, Anda cek, Anda klik tanda cook ini. Kemudian Anda tinggal kuliah. Silakan, nanti kan apa? Misalnya matangnya 30 menit, dia akan naik ke atas, ke uam. Nggak akan gosong gitu ya. Kecil kemungkinan gosongnya di sini gitu ya. Nah, ini berarti apa? Sudah terkendali, terkontrol gitu ya. Nah, pabrik kimia seperti gini. Sudah umpannya tertentu, kemudian bisa dikendalikan, matangnya kapan gitu ya. Nah, itu sudah bisa diperlihatkan gitu ya. Nah, kemudian berkembang yang sebelumnya menggunakan teflon, udah bisa menggunakan stainless steel. Bahkan sekarang udah mulai keramik gitu ya. Jadi berkembang terus ilmu itu. Nah, ini namanya proses yang sekali jalan gitu. Apa namanya batch proses gitu ya. Proses yang bertahap. Anda selesai matang nasi, Anda keluarkan, Anda mau masak nasi lagi karena ada hajatan gitu ya. Berarti Anda masak beberapa kali. Tapi di pabrik kimia yang kontinu, seperti misalnya pabrik Chandra Asri, pabrik Asahi Mas, itu tidak seperti ini. Anda masukkan terus bahan baku, katakanlah pabrik di Chandra Asri, pabrik etilen, butuh nafta, maka terus kasih nafta. Kontinu. Produknya juga kontinu etilennya. Gitu ya. Jadi gambaran ini adalah gambaran proses batch. Gitu ya. Nah, tetapi Anda bisa lihat orang untuk mempelajari tentang masak nasi itu detail juga. Gitu. Anda bisa lihat ini orang Cina. Gitu ya. Ini dipublikasikan di Journal of Cereal Science 91, kode ini volumenya tahun 2020. Baru setahun yang lalu. Ini orangnya, nama-nama orang Cina gitu ya. Dan Anda bisa lihat ini. Jadi effect of moisture transfer of texture uniformity of cooked rice after heat preservation with electric rice cooker. Ada dengan with electric rice cooker. Jadi gimana pengaruh pergerakan air terhadap keseragaman tekstur daripada nasi ya, dengan setelah dimasak, setelah dipanaskan dengan menggunakan rice cooker elektrik, gitu ya. Loh, ini orang Cina aja sampai seperti gini detail mempelajarinya, gitu, memperlihatkan gimana sih supaya nasi itu matangnya itu uniform, gitu ya. Nah, dia pakai apa? Ini Anda bisa lihat di sini dia pakai MRI di sini. Magnetic Resonance Imaging. Jadi kayak orang kalau misalnya ada masalah dengan otak, Anda pergi ke rumah sakit, kadang-kadang di MRI dia tahu slash-slashnya. Ini juga dia tahu gimana kondisi moisture transfernya, pergerakan air di dalam daripada panci nasi ini, gitu ya. Jadi belajar tentang nasi aja ini ilmu proses, gitu ya. Ilmu teknik kimia juga, bagaimana menyediakan nasi dengan ya selama ini kita tidak peduli ya pokoknya jadi nasi gitu. Tapi itu sebenarnya ilmu proses gitu. Jadi kita lihat bahwa teknik kimia itu dipakai di segala bidang gitu ya. Termasuk penyiapan makanan. Orang membuat nasi goreng, orang masak gitu ya. Itu juga orang nasi goreng itu kan seperti ilmu proses, mencampur, mixing, mengaduk. Ada nasi mungkin bumbu dulu gitu ya, kemudian masih dikasihin, kemudian diaduk terus supaya merata, tidak ada yang gosong gitu ya. Nah, seperti gitu. Jadi ilmu teknik kimia itu bisa diaplikasikan di makanan gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kita harus paham bahwa teknik kimia yang tadi kita udah diskusikan sangat luas penggunaannya. Kemudian, nah ini misalnya di bidang yang lain, di bidang pangan, sekarang di bidang sandang, pembuatan kain. Dalam hal ini kita bikin baju atau di sini kaos lah, kaos olahraga. Misalnya ini katakanlah tim tertentu atau mungkin ya anggap aja ini timnya Messi gitu ya, timnya Paris Saint-Germain, nomornya 30 gitu ya, Kan Messi kan nomornya 30 kan kalau di Paris Saint-Germain gitu. Kalau di Barcelona nomor berapa ya kemarin ya? Ada yang tahu? Nomor 10, Pak. Nomor 10. Kenapa nggak pakai nomor 10 di Paris Saint-Germain? Siapa yang pakai?
Neymar ya. Siapa yang pakai nomor 10 di Paris Saint-Germain? Nah, Anda cari Neymar, coba. Pak. Neymar kan salah. Ya, sudah dipakai sama rekannya yang dari Brasil ya, gitu ya. Sahabatnya gitu ya. Jadi dia pakai nomor 30. Nomor 30 itu secara aturan sebenarnya nomor 30 untuk kiper. Tetapi itu sebaiknya, tetapi boleh dipakai untuk pemain non kiper gitu ya. Coba nanti Anda ngomong berapa nomor 10 dari Paris Saint-Germain siapa? Nah, ini Anda tahu kaos jersey kalau misalnya bahannya dari polyester, itu dari minyak bumi. Minyak bumi, kita punya produksi minyak bumi banyak. Nanti kita pertemuan minggu depan akan berbicara pengolahan minyak bumi. Nah, ini gimana Pak? Kok tiba-tiba dari minyak bumi kok bisa jadi kain? Gitu. Seperti apa Pak prosesnya? Gitu. Nah, kalau kita buat blok diagram yang lebih luas ini, jadi ini namanya kotak ini namanya blok diagram proses. Jadi blok diagram proses kita lihat seperti ini. Jadi bagaimana crude oil menjadi kain polyester? Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pertama adalah crude oil ini masuk ke kilang minyak. Seperti mana kilang Balongan, kilang Cilacap, kilang Balikpapan. Nah, salah satu produk di kilang minyak itu adalah nafta. Nafta ini masuk ke cracker, ke misalnya punyanya Chandra Asri, nafta cracker. Nah, masuk ke Chandra Asri, di furnace-nya Chandra Asri menjadi etilen. Kemudian dari etilen ini dikirim ke katakanlah PET itu di Mitsubishi Chemical kalau di sini. Nah, dipolimerisasi etilennya menjadi namanya resin PET. Resin polyethylene terepetalat. Kalau Anda cek ini kalau misalnya nomor 4, kalau Anda cek di botol aqua di bawahnya itu ada namanya PET, ada tanda recycle itu nomor 4. Gitu ya. Nah, jadi PET dari untuk PET ini bisa buat botol, bisa buat polyester. Lanjut dibikin pemintalan, bikin serat polyester. Nah, serat polyester ini diolah lebih lanjut, di processing, fabric processing menjadi kain polyester. Kalau udah jadi kain tinggal dijahit menjadi pakaian, gitu ya, apakah jersey atau pakaian-pakaian yang lain, gitu ya. Cukup panjang. Nah, ini orang teknik kimia di sini. Jadi dari crude oil menjadi kain, baju. Padahal ya Anda bisa lihat lah, siapa yang nggak pakai baju sekarang? Di Indonesia hampir ya sebagian besar lah ya pakai baju. Dan salah satunya mungkin bahannya dari polyester. Mungkin bahannya ada yang lain juga, ada dari apa katun, dari wool, kita ada ya gitu. Jadi kita ya ini salah satu bahan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini panjang kan. Nah, coba kita lihat yang satu ini aja. Kita lihat satu nanti kita perdalam minggu depan gitu ya. Nah, ini. Jadi untuk membuat nafta ini dari crude oil prosesnya cukup panjang. Dipompa, kemudian dipanaskan, dilanjutkan dipanaskan lagi, kemudian dihilangkan garam-garamnya, karena mungkin di crude oil ini ada garam-garamnya yang bawa gitu ya. Karena kita kan mengambil crude oil itu kan dari dalam bumi. Dalam bumi kan ada garam-garaman gitu ya sepertinya gitu ya. Apakah Cl ataukah SO4 ataukah Cl apa tadi Cl gitu ya. Macam-macam lah ataukah Mg gitu ya. Na gitu ya. Nah, ini dihilangkan. Kenapa Pak dihilangkan Pak? Ya supaya tidak mengakibatkan korosif gitu ya. Atau nempel nantinya di pipa bagian dalam. Kemudian dipanaskan lagi, bahkan terakhir dipanaskan di fire heater. Ini berarti temperaturnya tinggi. Kenapa? Bisa sampai 400 derajat Celcius, hampir 400. Setelah itu dipisahkan di namanya distilasi atau di sini namanya crude oil distilasi. Menara, jadi menara distilasi crude oil. Ini bisa tingginya mungkin bisa hampir 30 atau 40 meter tinggi gitu ya. Tinggi sekali gitu ya. Nah, ini tekanannya 2 atm, baru di sini didinginkan. Nah, dinginkan dari apa? Dari crude oil. Jadi crude oil ini sebagai pendingin atau crude oil ini dipanaskan oleh produk atas. Kemudian kalau kurang didinginkan lagi dengan menggunakan udara di sini. Nah, kemudian terkondensasi
menjadi cairan. Di sini kan keluar pasti gas. Nah, terkondensasi ada yang masih gas, ini namanya LPG. LPG. Nah, yang lain-lainnya ini ada nafta. Nah, ini produknya nafta ini yang Anda bisa lihat kan ya. Jadi dalam satu tahapan ini aja, ini sudah berbagai alat proses yang harus dilewati. Nanti Pak Heri menerangkan pompa, menerangkan HE. Kalau saya menerangkan prosesnya, gitu ya. Jadi Pak Heri menerangkan alat-alatnya nanti. Jadi cukup panjang, gitu ya. Cukup panjang, gitu ya. Proses pembuatan apa? Ini saat ini pembuatan ini aja naftanya aja. Setelah nafta, tadi saya bilang masuk ke Candrasi, lebih ada panjang lagi. Masuk terus hingga nantinya bisa pabrik polyester yang ada di Purwakarta, kan salah. Masa pabriknya itu ada di Purwakarta. Jadi ininya ada di Cilegon, tapi pabriknya punya Indorama juga di Purwakarta kan. Indorama juga produksi PET kan salah. Indorama petrochemical yang di Anyer gitu ya, seperti itu. Nah, ini nggak usah nanti, hanya Anda bisa lihat. Ternyata kita ingin bikin kain itu bisa dari botol. Ini dari orang India. Ini publikasi sama tahun 2020. Ini jurnalnya Resources Conservation and Recycling. Jadi di recycle. Jadi bagaimana berjalan circular fashion-nya. Jadi bagaimana membuat properties, jadi sifat-sifat daripada kain yang dibuat dari recycle secara mekanik botol plastik, botol polietilen. Jadi botol aqua itu bisa dijadikan kain. Gimana Pak tahapannya Pak seperti ini? Jadi botol dicuci, dipotong-potong dulu, kemudian di crusher sama potong sama di crusher dicacah. Kemudian dipotong-potong dan dicuci. Kemudian jadi ukuran-ukuran sebesar ini, kemudian dikeringkan secara vakum untuk menghilangkan kandungan air, baru di spinning atau dipintal menjadi serat, dan bisa nanti jadi fiber, jadi kain, gitu ya, seperti itu. Jadi ini sudah mulai banyak orang bagaimana mendaur ulang botol limbah botol plastik, gitu ya, limbah botol plastik, gitu ya. Bahkan saya waktu tahun 2004 atau 2005 gitu ya, waktu di Jerman, saya lihat TV Jerman itu dia punya limbah plastik, dia kirim di Cina kembali ke Jerman dalam bentuk kain, gitu ya, untuk menghadapi Piala Dunia. Jadi jersey untuk kan 2006 kan Piala Dunia kan di Jerman. Saya waktu itu di sana, gitu ya. Jadi dikirim dikirim lah seolah-olah kita Jerman itu ramah lingkungan lah, istilahnya seperti itu. Kayak sama dengan sekarang Olimpiade di Tokyo, kalau Anda perlu tahu bahwa medali emas, medali perak, medali perunggu itu berasal dari mining dari elektronika. Jadi di handphone yang Anda miliki itu ada logam-logam, bahkan ada emasnya di situ. Gitu ya. Nah, itu ada orang lakukan mining di situ, gitu. Tambang emas melalui barang-barang elektronika. Nah, itu Jepang lakukan seperti itu, kemudian dileburkan, kemudian dicetak. Gitu ya. Jadi dibongkar, kemudian supaya apa? Dia menunjukkan bahwa dia logam-logam yang dia gunakan bukan dari pertambangan di daerah pertambangan yang mana merusak lingkungan, gitu ya. Dia campaign lah, kampanye lingkungan lah, gitu ya. Nah, ini mungkin yang perempuan bisa lihat di sini pakai kosmetik ini, gitu ya, oleh Vera, gitu ya. Ini dari lidah buaya. Saya pernah ke Korea, ini Natur Republik. Saya ke Korea tahun berapa ya? Tahun 2017-2018. Bukan jalan-jalan, tapi melihat pabrik di sana, dibayarin orang. Ada orang yang mau beli teknologi pirolisis plastik, gitu ya. Diajak saya 4 hari ke sana untuk melihat pabrik yang sudah ada di sana, gitu ya. Kemudian sambil itu saya lihat juga produk-produk Nature Republic. Wah, memang hebat Korea itu untuk pengolahan industri kecilnya, gitu ya. Nah, ini dari mana lidah buayanya? Lidah buayanya dari Indonesia salah satunya. Jadi Anda perlu tahu bahwa lidah buaya yang Anda beli produk Nature Republic itu lidah buayanya dari Indonesia. Dari mana?
dari Pontianak. Pontianak itu banyak sekali. Saya udah pernah ke Pontianak, minum makanan dari aloe vera gitu ya, macam-macam di sana gitu ya. Dan itu saya lihat di pinggir jalan dan di belakangnya adalah perkebunan lidah buaya gitu ya. Nah, dan apa? Kita hanya jual lidah buayanya aja, katakanlah sekilo 12.000. Balik ke kita, katakan 1 kilo menghasilkan 330 mili aloe vera gitu. Anda bisa lihat ini berapa kali lipat. Dari 12.000 menjadi 60.000. Kembali ke kita, jadi uangnya ke sana gitu ya. Nah, padahal ini bahan bakunya dari kita. Dan saya lihat sekarang udah mulai banyak produk-produk yang bukan dari Nature Republic tapi bahan aloe vera. Kalau saya lihat ya, udah banyak sekali. Ya kalau bisa Anda beli yang produknya Indonesia lah ya. Biar kita supaya produk Indonesia ini bisa laku lah ya, gitu ya. Tolong ada macam-macam ya, kalau misalnya ada dari Wardah, nah itu Wardah itu ya kalau bisa beli produk dari Wardah. Kenapa? Wardah itu dikembangkan teknologinya dari anak sendiri gitu, anak bangsa gitu. Sebagian besar adalah dari alumni ITB karena pemilik Wardah itu kan orang farmasi ITB gitu ya. Sekarang yang top itu kan paling tinggi kan Wardah nomor 1 gitu ya. Ya saya bukan promosi yang gimana, saya cuma melihat bahwa dari sisi ya kita harus bangga lah ya, nasionalisme kita lihatlah ya, bahwa kalau ada produk yang dihasilkan anak bangsa berarti kita harus support, dukung gitu ya di situnya gitu ya. Nah, belilah produk mereka gitu, meskipun harganya mungkin mahal sedikit lah ya, nggak apa-apa gitu ya, supaya mereka tetap eksis gitu loh. Anda bedanya cuma katakanlah ini 60.000, produknya Wardah 65.000, beda 5.000, Anda belinya punya Nature Republic gitu ya. Ya coba 5.000-nya buat pengembangan teknologi dari Wardah gitu. Mudah-mudahan Wardah udah bersaing juga menurut saya. Mungkin harganya lebih murah daripada Nature Republic menurut saya dan ya. Nah, ini salah satunya lagi produk yang dihasilkan dari teknik kimia, dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, yaitu batu bara. Harganya 1.500 batu bara per kilo. Kalau Anda proses dengan kemampuan Anda, ini bisa jadi 30.000. Wah, berapa kali lipat? 20 kali lipat. 20 kali lipat. Buat apa nih, Pak? Buat grafit. Grafit itu apa, Pak? Ya salah satu bahan untuk pembuatan baterai. Yang hitam-hitam itu kan grafit. Baterai kalau Anda sekarang kan lagi berkembang baterai untuk mobil electric vehicle gitu ya. Seperti Tesla gitu ya. Nah, itu kan dari ada baterainya di situ. Nah, baterainya salah satunya bahannya dari grafit gitu ya. Selain dari mangan dan juga ada litium dan juga ada nikel di situ. Kita semua punya grafit, punya litium mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin litium kebanyakan adanya di Australia gitu ya. Kemudian mangan kita punya, nikel kita terbesar di dunia. Gitu. Jadi nikel kita terbesar di dunia gitu. Maka Anda harus bangga lah ya gitu. Ya Anda lah ditunggulah ya, cepat selesai biar kita bisa manfaatkan buat kebutuhan kita ya. Nanti mungkin Anda udah selesai 4 tahun lagi, mudah-mudahan ya Anda gelutin, salah satunya adalah mineral processing. Karena sebagian besar mineral processing ini diolah oleh asing gitu ya. Gitu ya. Jadi harus kita yang bisa ngelola gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini saya perlihatkan kalau Anda orang Cilegon pasti tahu gitu. Teknik Kimia Untirta itu di sini loh lokasinya. Dekat pintu tol Cilegon Barat. Coba bayangkan, ada pun enggak kampus di Indonesia yang sangat strategis seperti ini lokasinya? Enggak ada. Anda coba lihat ITB, Anda lihat UI, Anda lihat Undip, Anda lihat UGM, teknik kimianya. UI paling pabrik yang terdekat mungkin apa? Mungkin pabrik-pabrik kecil. Kalau pabrik-pabrik besar mungkin adanya di Tangerang atau adanya di Bekasi. Itu berjarak berapa? Atau bahkan kalau orang ITB mau lihat pabrik besar mungkin harus ke Jakarta, atau mungkin yang terdekat adalah Pupuk Kujang. Itu pun juga jaraknya lumayan, mungkin 1,5 jam gitu ya. Anda lihat teknik kimia Untirta mau pergi ke Chandra Asih dari teknik kimia Untirta mungkin hanya sekitar 30 menit, mungkin 25 menit udah nyampe. Gitu ya. Misalnya katakanlah orang ITB mau belajar tentang proses Chandra Asri, perjalanan dari Bandung ke Anyer mungkin bisa 6 jam. Pulang pergi 12 jam. Acaranya 3 jam.
Katakanlah pertemuan, ada kunjungan pabrik dari mahasiswa teknik kimia ITB, jam 10, mereka udah jam 3 harus siap-siap. Anda ada pertemuan, ada kunjungan pabrik ke Chandra Asih jam 10, jam 9 masih bisa kumpul. Gitu. Kelebihan kita banyak, gitu ya. Gitu. Maka mohon nanti mahasiswa kita itu sering-seringlah lihat-lihat pabrik yang ada di sekitar kita, gitu ya, supaya menjadi motivasi tersendiri buat Anda, gitu ya. Kunjungilah, gitu. Saya kalau kadang-kadang kalau ada perlu ke Merak, gitu ya, saya puterin, gitu ya. Kalau ke Merak kan enak sebenarnya kan bisa lewat tol lagi masuk kan saya keluarnya kan di Cilegon Timur. Tapi kadang saya kepingin jalan-jalan muter sini, keluar di Ternate, gitu ya. Kenapa Pak? Gitu. Ya kepingin tahu aja perkembangan di sini sudah seperti apa. Gitu ya, perkembangan sini sangat berkembang sekarang, terutama Anda lihat di daerah sini, yaitu di daerah Jababeka punyanya Wemar, gitu ya, itu udah ada pembangkit 2 kali 1000 megawatt, gitu ya, pembangkit besar dengan teknologi yang sudah ultra kritikal. Gitu. Jadi Anda cobalah kalau Anda ini main-main lah. Mungkin pertama main yang dekat-dekat dulu di kawasan KS. Di situ ada apa Pak? Ya Anda mulai bisa lihat di Kebot, mungkin bisa lihat pabriknya punyanya Blue Scope. Di situ juga ada PT Timah, gitu, Timah Cair, gitu. Banyak sekali pabrik-pabrik kimia di dalam kawasan juga. Kalau misalnya bisa sampai ke posko, gitu ya, lihat dari luar aja. Oh ini supaya termotivasi, gitu ya. Termotivasi berarti kita ini punya lokasi kita banyak pabrik-pabrik kimia. Gitu ya. Nah, memang pabrik-pabrik kimia di sini ini sangat dekat dengan jalan raya. Gitu ya. Ini kan jalan raya yang merah ini. Anda lihat ini dibelah oleh jalan raya gitu. Bahkan di sini kan ini jalan raya nih. Jadi cukup dekat dan membahayakan sebenarnya ya. Anda bandingkan dengan pabrik yang ada di Nederland ini di Belanda. Sangat rapi sekali dan jauh dari kawasan penduduk. Nggak kelihatan ini bukan pabrik, ini bukan rumah, ini pabrik semua sampai sini. Mungkin penduduk itu di sini loh. Terlindungi oleh pohon-pohon besar ini. Sehingga kalau ada kejadian di sini tidak langsung mengenai dampak gitu. Itu dari sisi safety gitu ya. Gitu. Dari sisi safety. Kalau ada kejadian misalnya ada rilis bahan kimia yang berbahaya atau mungkin toksik gitu ya. Ya ini harus diperhatikan gitu ya. Jadi memang riskan kawasan industri di Anyar Merak Cilegon ini gitu ya. Karena terlalu dekat dengan kawasan penduduk gitu ya. Nah, jadi teknik kimia itu ini bagaimana mengkonversi bahan baku kita punya semua dengan ilmu teknik kimia yang kita miliki untuk menjadi produk. Produknya tentu harganya lebih mahal daripada bahan baku. Kalau enggak ya kita ngapain mengkonversi gitu ya. Jadi dari raw material menjadi bahan yang lebih bermanfaat dan mempunyai nilai gitu ya. Gitu ya. Nah, di mana Pak bahan bakunya? Oh Indonesia ini kaya. Mulai dari Aceh sampai di Papua, bahan baku kita punya semua. Anda bisa lihat di sini. Di Sumatera aja Anda bisa lihat apa aja. Nah, ini kita lihat dari sini. Ini minyak bumi semua nih. Minyak bumi semua nih. Ini. Minyak bumi, minyak bumi, minyak bumi, minyak bumi, minyak bumi, minyak bumi. Ini apa lagi nih? Semen ini kalau salah. Kapur ya, pabrik semen ini. Kemudian ini Bukit Asam batu bara. Banyak sekali. Jawa juga banyak. Kemudian Kalimantan juga banyak. Sulawesi, bahkan di Papua Anda bisa lihat. Jadi kalau ada orang asing ke Indonesia, bukan wisatawan, itu pasti nyari uang. Dan mereka bekerja di kita. Berarti apa? Mereka lebih miskin dibandingkan kita. Maka Anda jangan apa sama orang asing itu kayak orang mereka kelas 1, kita kelas 2. Balik dong, mereka kelas 2, kita kelas 1. Kita yang punya resource kok. Mereka nyari-nyari uang kok kita, gitu. Balik otak kita gitu. Bahwa Anda itu adalah bangsa besar gitu ya. Anda punya resource, punya sumber daya semuanya. Mereka nyari uang, mereka tuh karyawan dari perusahaan lain yang lagi kunjungan ke sini dia nyari uang gitu. Gitu ya. Jadi mereka itu bangsa yang kelas 2, Anda yang kelas 1 gitu. Kalau Anda kunjungan kemana-mana, itu orang pemilik modalnya itu orang warga aslinya itu kelas 1. Jangan dibalik lah ya, gitu ya. Anda ada orang asing, ada orang Amerika, Anda seperti orang kelas 2. Mereka lah yang kelas 2. Gitu ya. Gitu ya.
Itu nasionalisme kita gitu ya, bahwa Anda punya resource di sini, sumber daya itu milik kita gitu ya, bukan milik orang asing. Ya, paham ya? Jadi harus punya kebanggaan lah ya bahwa gitu ya. Ya Anda harus nanti berpikir bahwa ini harus kita olah, harus kita olah, harus kita olah. Gitu ya. Ya. Harus punya kemauan kita untuk bahwa kita ini bangsa yang harus punya kemandirian gitu ya. Gitu. Nah, ini celok apa Banten gimana Banten? Punya juga gitu ya. Banten tuh kaya gitu di selatan ini kaya. Anda mungkin sejak kecil zaman saya kecil namanya Cikotok, Cikotok, Cikotok gitu. Itu apa? Tambang emas. Gitu. Kita punya tambang emas gitu. Itu di daerah mana? Dekat Bahaya Cikotok itu. Saya pernah kunjungan ke daerah Cikotok, ada mahasiswa angkatan 2009, saya kunjungin ke sana, ke rumah dia. Wow, di perkampungan dia semua itu hampir ibu-ibu mukul-mukul batu. Mukul-mukul batu dihancurin kemudian jadi butiran batu itu kemudian dimasukkan ke dalam alat untuk dipisahkan dengan pakai air raksa supaya dia nanti terpisah gitu, dan dapat emas gitu nantinya gitu. Itu tambang rakyat lah gitu ya gitu. Memang berbahaya karena pakai air raksa itu kan nggak apa harus hati-hati gitu ya. Nah, di sini juga udah mulai dibayar juga ada pabrik semen merah putih di situnya. Anda kalau lihat di sini wah kaya sekali di daerah selatan ini gitu ya. Jadi Banten pun juga kaya, di utara itu memang banyak industri, di selatan banyak sumber daya alam, batu bara ada, mineral ada, perkebunan kelapa sawit ada gitu ya. Jadi tolong Anda sebagai warga Banten gitu berpikir juga bahwa oh ya saya nanti kalau jadi orang Banten bisa mengolah sumber daya alam yang ada di selatan gitu ya. Kalau Anda orang Banten di sininya gitu ya. Oke, nah ini teknik kimia belajar apa nanti Pak? Gitu. Ini belajar ini. Belajar neraca massa energi. Apa neraca massa energi, Pak? Yaitu bagaimana menghitung jumlah masuk di dalam alat, keluar itu harus sama masanya, tapi mungkin produknya beda. Saya masukkan katakanlah bahan baku tertentu, nanti bisa menghasilkan produk tertentu. Gitu ya. Jadi kita harus tahu massa dan energi balance gitu ya. Kemudian termodinamikanya. Tidak setiap proses itu berjalan apa adanya, tetapi harus dikendalikan temperatur dan tekanan. Nah, temperatur dan tekanan itu ada faktor termodinamika. Anda akan belajar termodinamika awal mungkin di kimia dasar, kemudian di kimia fisika, baru nanti di termodinamika juga akan dapat. Gitu. Kemudian reaksi kimia. Nah, tidak sebagian besar orang teknik kimia itu harus menguasai reaksi, karena orang proses lain, misalnya katakan orang teknik mesin, dia melakukan proses gitu katakanlah di pembangkit tapi nggak ada reaksi kadang-kadang gitu ya, mereka nggak ngerti reaksi. Jadi kelebihan orang teknik kimia adalah reaksi. Teknik kimia memang turunan daripada teknik mesin. Jadi dulunya induknya di teknik mesin tahun 40-an atau tahun 30-an gitu. Setelah itu tahun 40 30-an itu kita udah punya sendiri teknik kimia. Jadi memang induk daripada ilmu itu ada 3 gitu ya, teknik mesin, teknik sipil sama teknik elektro. Setelah itu berkembang terus ya kemana-mana ya. Gitu. Nah, ini fluid mekanik, belajar mengalirkan fluida. Seperti apa Pak? Seperti di rumah. Nanti Anda diajarin oleh Pak Heri. Heat transfer sampai nanti merancang proses di semester 6. Bagaimana kita merancang proses supaya proses itu efisien, kemudian menghasilkan limbah yang sedikit, kemudian berdaya guna dengan mempunyai nilai tambah tinggi gitu ya. Nah, itu kan pikiran kita kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini adalah alur mata kuliah teknik kimia. Di teknik kimia Untirta, Anda sekarang berada di sini. Nanti targetnya adalah Anda di sidang tugas akhir, di mana itu sidangnya adalah perancangan pabrik. Mudah-mudahan di sini mahasiswa nantinya bisa lulus tepat waktu 4 tahun. Jadi saya ingin mendengar tahun 2025 bulan Juli hampir semuanya dari kelas A ini sudah lulus gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya nyiapin. Sering-seringlah berdiskusi sama kakak angkatan gitu ya. Gitu, karena Anda harus tahu bahwa yang lebih dulu belajar kan kakak angkatan. Kakak angkatan Anda itu kan lebih duluan gitu ya. Ini taktik ya. Jadi Anda tahu pemilik Bukalapak, marketplace buatan Indonesia. Bukalapak itu salah satu pendirinya adalah Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itu adalah alumni teknik
elektro kan, salah teknik elektro ITB. Dia kalau salah angkatan 2003. Dia orang Sragen, Jawa Tengah. Pada saat masuk ITB dia belum tahu banyak tentang informatika lah ya, tentang coding dan lain-lainnya lah gitu ya. Tapi dia mau belajar, maka dia apa? Belajar sama kakak angkatan atas. Dia mau belajar seperti itu. Tahun kedua tahun pertama IPK-nya hampir 4 gitu. Kemudian tahun kedua ketiga dia aktif di himpunan. Banyak proyek-proyek yang masuk ke himpunan. Salah satunya pada saat itu ada lembaga survei yang minta tolong dibuatkan software ataupun aplikasi untuk menghitung survei. Tahun 2000 berapa dia dikasih untuk proyek itu sekitar 6,5 juta gitu ya. Ternyata proyek itu harganya 50 juta gitu. Jadi dikasih ke dia cuma 6,5 juta gitu. Tapi nggak apa-apa, dia belajar kan, memang masih mahasiswa kan. Setelah itu dia bekerja berkembang gitu. Nah, pada saat mau lulus dia ngembangkan namanya marketplace dengan nama Bukalapak waktu itu, tapi masih skala kecil. Dia tawarkan ke UKM yang ada di dekat kampus gitu ya. Gitu ya. Tahun 2010 atau 2009 gitu ya. Berkembang terus. Nah, sekarang dia pada saat tingkat 3 itu dia ikut program pertukaran pelajar ke Amerika. Dan program pertukaran belajar itu adalah buat mahasiswa yang tidak jago bahasa Inggrisnya. Tapi IPK-nya di atas 3,5. Nah, kebetulan dia bisa. Dia bilang bahwa saya memang nggak jago bahasa Inggris gitu. Tapi dia ikut program itu selama 6 bulan dia tinggal di Amerika. Setelah pulang dari situ kan jelas kan dia akan bisa bahasa Inggris dengan baik kan. Nah, jadi istilahnya harus usaha terus gitu ya. Ahmad Zaki dari orang Sragen gitu ya, orang kampung dia bilang seperti gitu, tapi dia bisa menjadi orang sukses sekarang usianya mungkin belum 40 kali menurut saya. Tapi dia udah punya kekayaan 5 triliun. Tuh. Iya kan barusan ini. Jadi harus punya mimpi Anda gitu ya. Tidak ada istilahnya kesuksesan itu milik si A si B. Kesuksesan itu milik semua gitu. Jadi tidak memilah-milah kesuksesan itu gitu, tapi berdasarkan usaha dan kerja keras gitu ya. Insya Allah Anda bisa gitu ya. Ya Zaki aja bisa, Ahmad Zaki gitu ya. Ahmad Zaki pemilik sekarang dia sudah keluar dari Bukalapak tapi dia pemilik saham gitu ya. Istrinya pun punya usaha juga namanya Hijaber ya. Dia punya usaha online juga namanya Hijab gitu ya. Dan dia punya bisnis yang menurut saya juga bagus lah ya. Jadi dua-duanya kombinasi yang baik gitu ya, seperti itu. Ya Anda silakan gitu ya, Anda punya pemikiran yang jauh ke depan. Nah, ini adalah bidang kerjanya. Teknik kimia, pertama di industri kimia, TPC, konsultan lingkungan, regulator, dosen, peneliti, pengusaha. Nah, di industri kimia pun bisa macam-macam gitu ya. Bisa Anda menjadi proses engineer. Dia proses engineer itu bertanggung jawab untuk pengembangan, menginstalasi, dan memonitor alat-alat yang ada di pabrik dan juga berjalannya proses. Yaitu bagaimana bahan baku hingga menjadi produk akhir. Contohnya ini, dia punya bahan baku syngas hingga menjadi metanol. Nah, metanolnya sesuai spesifikasi apa enggak? 99,95%. Nah, ini nanti dicek sama orang lab. Oh benar Pak, katakanlah cuma 98, berarti harus dicek apa yang menyebabkan turun kualitasnya. Nah, orang teknik kimia adalah orang yang mengecek kualitas akhirnya dan mempelajari sehingga dia memainkan proses. Oh ini Pak tekanannya kurang, oh Pak ini temperaturnya seperti ini, oh bahan bakunya kurang murni Pak. Iya kan? Seperti gitu. Jadi adalah orang teknik kimia. Berikutnya adalah bisa bekerja di proses simulasi. Di pabrik pun atau di usaha apapun, pabriknya nggak bisa kita main-mainkan pabrik seenaknya sendiri. Disimulasikan di mana? Di komputer. Nah, ini namanya simulasi. Ini namanya salah satunya Aspen Plus ini. Jadi Anda masukkan loh Pak, misalnya katakanlah ada orang yang bilang ke Anda, Pak bahan baku kualitasnya sekarang menurun Pak. Gitu. Nah, akhirnya simulasikan, dimasukkan. Oh
saya harus mengubah ini, kondisi operasinya harus mengubah kondisi operasi ini. Oh, nanti produknya masih tetap kekejar kualitasnya. Gitu. Nah, itulah orang teknik simulasi. Ya, setelah simulasinya oke, baru diterapkan di proses sesungguhnya. Gitu ya. Nah, ini berikutnya technical service. Nah, ini misalnya Anda bekerja di pabrik pembuat katalis. Katakan perusahaannya namanya Clarion. Nah, di sini ada produk katalis namanya high performance katalis. Katalis apa, Pak? Yaitu suatu material yang digunakan untuk mereaksikan gitu ya, suatu bahan baku, mempercepat reaksi dan membuat produknya itu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selektif lah istilahnya gitu ya. Suatu saat ada pengguna, katakanlah di pabrik pupuk, pengguna katalis daripada Clarion misalnya gitu. Tuh, produknya nggak sesuai, hasilnya nggak sesuai, maka dia bicara ke Clarion. Clarion akan mengirim seorang technical service engineer, orang teknik kimia ke lapangan gitu. Ke tempatnya PT Kujang di Kerawang gitu ya, di Cikampek sana. Dilakukan pengecekan. Oh, ternyata kemudian diambil sampel katalis yang dicek kembali. Oh, katalisnya ternyata seperti ini performanya gitu ya. Mungkin nanti akhirnya diupdate, diperbaiki sedemikian rupa sehingga akhirnya sesuai. Belum tentu juga masalahnya di katalis, bisa aja di proses yang ini. Jadi tapi tetap harus memberikan yang terbaik seorang technical service engineer gitu ya, dari produk yang dia jual gitu ya. Hampir sama lah kalau Anda beli laptop atau beli AC, nanti ada masalah Anda panggil orangnya kan, technical service kan gitu ya. Nah, teman di sini kan ada engineer-nya gitu ya. Karena proses di pabrik. Nah, ini proses control engineer, misalnya produk dari Yokogawa. Yokogawa itu menghasilkan memiliki produk control system. Nah, ini harus dicek gitu. Suatu saat ada masalah, maka proses control engineer dikirim untuk mengamati di tempat atau menginstal baru sistem kontrol. Maka ada proses control engineer dari produk tersebut yang berada di situ sampai produknya sesuai, gitu ya. Nah, ini adalah proses kontrol atau project engineer. Ini ada project dalam skala tertentu, misalnya di pabrik Pertamina dia ingin mengembangkan dengan Refinery Development Master Plan RDMP, gitu ya, di Balikpapan. Nah, ini ada nama salah satunya Rekin. Gitu. Rekin ini perusahaan punyanya BUMN. Nah, Anda kerja di situ, Anda akan terlibat di proyek ini, gitu ya, sampai selesai, gitu ya. Sampai serah terima sesuai dengan speknya. Anda bisa tinggal di Balikpapan, katakanlah proyek ini 2 tahun, Anda harus tinggal di Balikpapan selama 2 tahun gitu ya. Seperti itu. Meskipun kantor Anda bekerja adanya di Jakarta. Nah, berarti Anda di lapangan, di project seperti itu. Nah, biasanya umumnya kalau udah selesai sukses, ada sisa profit, dibagi-bagi keuntungannya juga kepada tim gitu ya, selain untuk perusahaan gitu ya. Maka biasanya bonusnya besar kalau sukses gitu ya. Tapi kalau nggak sukses kena penalti ya bisa-bisa bukan profit malah kerugian gitu ya. Maka harus bekerjanya dengan baik kalau di project engineer gitu ya. Nah, ini proyek RDMP. Nah, ini juga research and development engineer di Pertamina juga bisa. Kemudian bisa sebagai lecturer seperti saya atau Anda environmental engineer. Anda misalnya kerjanya di Kementerian Lingkungan Hidup atau mungkin di konsultan, bukan ini. Jadi Anda mengecek ada perusahaan yang minta dicekkan limbah cairnya, limbah padatnya, limbah gasnya, gitu. Kemudian Anda report, kemudian ada masalah di proses ini, Anda rekomendasikan seperti itu. Atau safety, misalnya nih proses safety gitu ya. Kayak misalnya proses yang ada di Balongan ada kebakaran 4 tangki ini. Orang proses safety harus melihat ini apa penyebabnya. Apakah karena proses ataukah ada hal yang lain. Maka dia di sini ada tim, ada orang teknik kimia namanya proses safety engineer, ada orang safety engineer, di situ mungkin ada orang sipil, ada orang instrumentasi, mungkin kegagalan instrumentasi gitu ya. Bisa bermacam-macam yang menjadi penyebab di sini. Atau konsultan atau di regulator. Mungkin Anda bisa kerja di Kemenperin, di Kementerian Lingkungan Hidup, atau bahkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebagai apa Pak di situ?
Ya sebagai karyawan yang bekerja untuk menangani proses apa yang berhubungan dengan kimia. Contoh misalnya di Kementerian Perindustrian itu ada namanya Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, IKFT. Dirjennya orang teknik kimia, paling topnya di situ di bawah menteri adalah orang teknik kimia. Nah, kebetulan di bawahnya ada teman saya angkatan 94 gitu ya. Dia di bagian kimia organik. Gitu ya. Nah, dibagi-bagi lagi ada kimia organik, ada kimia anorganik, ada tekstil, ada farmasi gitu ya. Gitu ya. Nah, itu nanganin apa, Pak? Ya membina industri-industri yang berubah. Misalnya katakanlah dia di bagian kimia organik termasuk petrochemical, maka dia membina industri yang ada di Cilegon salah satunya. Gitu. Nah, tugasnya enak. Misalnya Anda punya peraturan adalah harus minimal menggunakan bahan baku lokal sekian persen gitu. Anda cek benar apa enggak gitu ya. Gitu ya. Diskusi, kemudian harus melakukan audit energi. Nah, mungkin Anda kerja di ESDM gitu ya. Nah, Anda harus lakukan audit energi gitu ya. Nah, ini sales penjualan, jadi seperti adik saya menjual bahan kimia, atau juga bisa juga menjadi pengusaha teknopreneur engineer gitu ya. Nah, jadi bidang teknik kimia lulusannya itu luas gitu ya, sangat banyak sekali gitu ya. Anda bisa industri kimia usaha kecil menengah juga bisa di sini gitu ya, bisa di sini gitu ya. Saya kira memungkinkan gitu ya. Jadi saya kira Anda jangan berkecewa, Anda bisa menjadi sukses lah ya di sini dan bisa mengembangkan diri. Nah, ini tugas kelompok. Ada pertanyaan dulu sebelum tugas kelompok? Silakan kita diskusi dulu sebelum Anda nanti diskusi kelompok sekitar 30 menit. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Halo, ada yang ditanyakan? Halo, nggak ada ya? Nggak ada Pak kayaknya. Oke, kalau nggak ada, saya coba saya cek dulu absensi ya. Absensi ada yang belum absen atau enggak? Biar nanti nggak kelewatan. Kalau kelewatan kasihan nanti. Udah kelihatan nih. Saya simpen dulu, kemudian sorry ini maaf. Mas, dia karena lama ya. Absensi 2021 kelas A, update presensi udah semua. Ini ada satu nih, Felda Akram, ada apa enggak Felda Akram? Halo? Nggak ada Pak, tapi tadi udah di chat, belum dibales. Oke, Khawatir ya. di rumahnya lagi mati lampu atau apa Pak ya? Oke, berarti ini udah ya, saya tutup ya. Berarti dia nggak ada kan? Oke, Felda Akram nggak bisa hadir. Oke, sekarang kita lihat tugas Anda. Ini bisa dilihat. Jadi buatlah identifikasi sumber daya alam Indonesia berdasarkan nomor kelompoknya. Nomor kelompoknya ini. Nanti kalau ada kelompok 1, berarti Sumatera. Jadi Anda cek di Sumatera itu ada sumber daya alam apa aja yang bisa dikembangkan nanti dengan teknik kimia. Kelompok 2 Jawa, kelompok 3 Kalimantan, kelompok 4 Bali, NTB, NTT, kelompok 5 Sulawesi, kelompok 6 Maluku, kelompok 7 Papua. Nah, kelompoknya seperti apa? Saya tampilkan. Saya tampilkan kelompoknya. Ini kelas berapa? Kelas A ya. Nah, ini. Ini silakan dilihat kelompoknya. Misalnya Salsabila, Akmali, Aufa, ini kelompok 1. Muhammad Fadito Utomo, kelompok 2. Terus silakan dilihat. Udah dilihat semuanya? Saya ulangi lagi. Udah apa kelompoknya? Halo? Udah, Pak. Udah Pak. Oke ya, sudah. Nah, jadi tugas Anda tadi adalah, saya ulangi lagi. Ini petanya Anda lihat, Anda kelompok mana, nanti masuk ke kelompok itu ya. Nanti saya bikin breakout room.
Jadi nanti ada ruang-ruang tertentu, Anda diskusi di dalam. Nah, nanti kalau Anda seandainya sudah lulus, Anda hubungkan kemajuan pada teknologi itu ya, perkiraan lah gitu. Misalnya nanti Anda ingin mineral processing gitu ya. Nah, nanti kan banyak mobil listrik butuh nikel. Nah, di daerah saya ada nikel gitu. Nah, seperti itu. Jadi udah mulai melihat masa depan gitu ya. Mengapa saudara tidak memanfaatkan potensi? Jelaskan nanti ya. Buat dalam PowerPoint sekitar 5 slide aja dan jelaskan hasil diskusi kelompok tersebut. Jadi kita lihat di sini Anda punya waktu sekitar 30 menit ya. Kita nanti di sini kalau Anda lihat tadi kita awal kuliah ini 30 menit, nanti kita diskusi ya mungkin 10 menit lah ya setelah penutupan kita. Karena kita waktunya sudah mepet. Kita buka breakout room, ini ada sekitar 7 kelompok, Anda masuk kelompoknya, saya create, ini sekitar 35 menit aja nanti maksimum. Oke, silakan Anda masuk ke ruang masing-masing. Nah ini saya udah undang. Pasti keluar di itu Anda masuk ke ruang masing-masing, sesuai kelompoknya. Room 1, kelompok 1, room 2, kelompok 2, room 3, kelompok 3 gitu ya. Silakan masuk ke ruangannya sana, berdiskusi kurang lebih 30 menit ya. Nah, nanti baru kita akan bicara lagi di ruangan ini. Oke, lanjut terus. Muhammad Raja ini belum ini. Muhammad Raja, kelompok mana? Ada Anjeni. Tadi belum ketemu Pak namanya, mohon maaf Pak. Anda kelompok berapa Muhammad Raja? Tadi belum ngelihat Pak. Oh, belum lihat Anda. Belum ketemu. Anda NPM-nya berapa NPM-nya? Kenapa Pak? Nomor pokok mahasiswa Anda belakangnya berapa? 006. 006. Oke, kelompok 6 berarti Anda ya di sini ya. Oh ya Pak, makasih Pak. Silakan masuk ke kelompok 6 Anda. Ansor, kelompok mana? Ansor? Halo? Ansor? Halo? Ansor? Oke, udah.